Halo, selamat datang dalam video kami. Kami, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, pada kesempatan kali ini akan berbagi sebuah video yang membahas tentang progres online shop yang sedang kita jalani sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah e-bisnis yang dibimbing oleh Bapak Tan Evan Tandiono, SE, MPSDM. Sebelumnya, tugas ini disusun oleh 5 orang anggota, yaitu Muhammad Farid Aziz, Muhammad Andika Nugraha, Dendi Arista Pratama, Muhammad Rizal, dan Eka Abdurrahman. Webshop ini merupakan online shop yang sedang kita kembangkan pada saat ini. Webshop ini merupakan reseller yang menjual produk-produk fashion wanita, mulai dari hijab, baju, celana, masker, dan produk-produk lainnya. Kita melakukan penawaran melalui Shopee, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Sebelumnya, kita ada beberapa pertimbangan mengapa kita menjual produk-produk fashion wanita. Alasannya, yang pertama, menurut survei, perempuan lebih sering melakukan belanja online dibandingkan dengan pria. Kedua, fashion paling digemari oleh wanita. Yang ketiga, wanita gampang tergoda dengan promosi. Dan yang terakhir, wanita cenderung mengikuti tren baru. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis online shop yang sedang kita kembangkan pada saat ini. Yang pertama, bagaimanakah kondisi online shop yang sedang dijalankan pada saat ini? Yang kedua, kelebihan yang dimiliki agar mampu untuk bersaing dengan kompetitor serta kekurangan yang sedang dihadapi. Ketiga, peluang yang dapat dianalisis dari kondisi yang terjadi pada saat ini. Yang keempat, target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi e-bisnis yang sedang kita kelola pada saat ini. Yang pertama, kondisi webshop pada saat ini. Semenjak webshop didirikan, kondisi webshop pada awal berdirinya dapat diterima dan mendapatkan respon yang baik dari pelanggan karena latar belakang produk yang ditawarkan berdasarkan permintaan pasar. Walaupun pada saat minggu selanjutnya mengalami perkembangan yang sangat masif, namun webshop masih bisa bertahan dengan pesaing-pesaingnya. Namun, pada akhir-akhir ini, kondisi perekonomian yang jatuh yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 menghambat kegiatan penjualan webshop dan juga berdampak pada kondisi permintaan pasar. Merebaknya virus corona di Indonesia berimbas pada lumpuhnya perekonomian masyarakat dan berpengaruh langsung pada tingkat keinginan masyarakat untuk berbelanja. Konsumen cenderung mengutamakan kebutuhan primer seperti makan, minum, dan kebutuhan lainnya dibandingkan kebutuhan sekunder seperti fashion. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mulai menelan kebangkrutan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 pada webshop. Dari awal berdirinya webshop mengalami peningkatan permintaan yang diikuti juga dengan penjualannya hingga adanya pandemi COVID-19. Akibat
COVID-19 ini permintaan pasar mengalami penurunan yang sangat drastis, berimbas juga pada penjualan barangnya. Menurut data dari situs Databooks, fashion merupakan barang yang paling dicari. Itu menjadi keyakinan kami bahwa produk yang kami jual adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pangsa pasar utama kami adalah pelajar, mahasiswi, dan juga masyarakat yang cenderung menyukai online shop. Analisa yang kedua, kelebihan webshop. Yang pertama, dengan online shop atau belanja online, maka penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Maka dari itu dapat mengurangi ketakutan customer dengan penularan COVID-19. Yang kedua, pembayaran secara online. Kemudahan pembayaran secara transfer atau mobile banking memudahkan customer. Yang ketiga, potongan harga yang diberikan memberikan keuntungan kepada customer. Yang keempat, pelanggan mudah mengakses pilihan barang yang kami jual. Yang kelima, resiko penularan COVID-19 melalui barang yang minim karena barang yang kami jual kita kemas secara langsung dalam protokol kesehatan. Kekurangan webshop. Yang pertama, kondisi perekonomian masyarakat di tengah pandemi mengakibatkan sulitnya analisis keuangan pelanggan. Ini berdampak pada sulitnya untuk menentukan metode pemasaran. Yang kedua, customer hanya berbelanja sesuai dengan kebutuhan saat ini saja. Yang ketiga, akibat banyaknya daerah yang ditutup akibat PSBB, maka ketepatan waktu pengiriman tidak bisa ditentukan. Yang keempat, adanya kompetitor baru yang mulai bermunculan. Yang kelima, keterbatasan media promosi. Analisa yang ketiga, peluang yang muncul. Yang pertama, di tengah pandemi COVID-19, pemasaran online menjadi pilihan masyarakat. Masyarakat berbelanja dari rumah dan memilih membeli barang secara online. Yang kedua, momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri berpengaruh kepada tingkat pembelian pelanggan akan produk-produk pakaian. Yang ketiga, mayoritas konsumen dari online shop merupakan anak muda dan wanita. Ini sesuai dengan pangsa pasar dari webshop sendiri. Yang keempat, produk fashion adalah produk yang paling dicari secara online. Analisis yang keempat, target bisnis dari webshop. Target jangka pendek. Target jangka pendek dari webshop yaitu dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan tetap mampu menjual produknya. Jangka menengah. Target jangka menengah dari webshop yaitu mampu membuka outlet sebagai tempat display produk dan juga media penjualan selain dunia online. Target jangka panjang. Target jangka panjang dari webshop yaitu menjadi bibit usaha di masa yang akan mendatang dan mampu membuka usaha di bidang lain selain fashion. Analisa yang kelima, kesimpulan. Sebagai pelaku bisnis harus mampu menganalisa dan beradaptasi dengan perubahan kondisi yang ada. Harus jeli dalam melihat kebutuhan pasar dan menjual produk sesuai dengan permintaan pasar. Menawarkan produk dengan apa yang sesuai pada kondisi yang ada saat ini. Kemungkinan kerugian akibat perubahan kondisi saat ini dapat diminimalisir seminim mungkin. Perubahan kondisi akibat COVID-19 mengakibatkan perubahan atmosfer kebutuhan dan perekonomian masyarakat. Sebagai pelaku usaha yang menggunakan media sosial, harus jeli dalam menganalisa dan membuat peluang baru bisnis agar mampu bertahan dan tidak mengalami kerugian yang besar. Yang terakhir, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Harga terjangkau bagi kalangan remaja.
kedekatan dengan pelanggan, pilihan produk yang lebih banyak, dan kerugian yang minim karena biasanya memakai sistem pre-order, hemat waktu, dan modal yang tidak terlalu besar. Kedua, kelemahan. Adanya penipuan mengatasnamakan webshop, lamanya waktu untuk pengiriman, tidak ada jaminan kualitas dari jasa pengiriman barang, mahalnya biaya pengiriman, dan keraguan kualitas dari pelanggan. Yang ketiga, peluang. Kemajuan teknologi yang membuat online shop terus berkembang, tren fashion yang terus berkembang, dan munculnya unicorn yang mendukung media pemasaran secara online. Yang terakhir adalah ancaman. Maraknya penipuan membuat kepercayaan menurun, pengiriman yang tidak tepat waktu, adanya pesaing-pesaing baru, dan kualitas yang tidak sesuai dari distributor. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah e-bisnis tahun 2020, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Terima kasih, jangan lupa share, like untuk konten yang lebih bermanfaat ke depannya.